Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Navita. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur aplikasi DBMS. Ada 7 ragam jenis arsitektur aplikasi DBMS, yaitu teleprocessing, file server, single tier, two tier client atau server, three tier client atau server, n-tier client atau server, dan paralel. Deskripsi aplikasi DBMS. Arsitektur DBMS atau Database Management System biasa dikenal dengan nama arsitektur 3 skema, di mana fungsi ini untuk memisahkan antara basis data fisik dengan program aplikasi user. Salah satu tujuan dari DBMS yaitu untuk menyediakan sarana antarmuka dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. Ada 3 skema arsitektur, yaitu level internal, skema yang memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data menggunakan model data fisikal. Level konseptual, skema yang memuat deskripsi struktur basis data secara keseluruhan untuk semua pemakai. Level eksternal, skema eksternal yang mendefinisikan pandangan data terhadap sekelompok user dengan menyembunyikan data lain. Gambar atau diagram arsitektur database eksternal yang mendefinisikan pandangan data terhadap sekelompok user. Konseptual, struktur basis data secara detail untuk pemakaian. Internal level, penyimpanan basis data secara detail. Yang pertama, arsitektur teleprocessing. Teleprocessing atau pengolahan jarak jauh merupakan gabungan dari telekomunikasi dan pengolahan data, yang suatu kegiatan menyalurkan informasi dan pengolahan data. Kelebihannya, pertama, memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun tersebar. Kedua, mempermudah pengolahan data. Ketiga, mengurai waktu untuk pengolahan data. Kekurangannya tersebut, yang pertama, waktu tanggap sistem merupakan ukuran kecepatan sistem dalam memberikan tanggapan atas input data yang dimasukkan. Kedua, faktor manusia merupakan faktor yang sangat dominan dan menentukan lancar atau tidaknya sistem. Kedua, arsitektur file server merupakan arsitektur yang mana proses distribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN, kode aplikasi, data, dan semua komponen sistem ditempatkan dan dijalankan pada host. Namun, keterbatasan yang dikenakan pada user mainframe dan jaringan telah mulai dihapus. Kelebihannya adalah sangat mudah, file server bertindak sebagai pengolahan file. Kekurangannya, jaringannya padat, susah diamankan, menyebabkan perubahan terhadap salah satu komponen di atas tidak mungkin dilakukan, karena akan mengubah semua bagian. Yang ketiga, arsitektur single tier. Single tier adalah model yang sederhana, mudah digunakan pengguna user dan paling sedikit memiliki alternatif. Kelebihannya sangat mudah, cepat dalam merancang dan mengaplikasikan. Kelemahannya, kurang aman, kurang memiliki skalabilitas. Yang keempat, arsitektur two-tier client atau server merupakan client atau server yang berinteraksi melalui protokol yang bersifat well-defined. Pada bentuk lain, terdapat juga client yang lebih powerful dengan mengimplementasikan GUI dan logika bisnisnya. Kelebihannya, mudah digunakan oleh pengguna, dapat menangani database server secara khusus dan bisnis lingkup kecil. Kelemahannya, biaya yang sangat mahal, arsitektur yang kompleks, tidak adanya pembaruan kode. 5. Arsitektur three-tier client atau server merupakan arsitektur client atau server di mana terdapat user interface, fungsi proses logis, penyimpanan data, dan akses yang dikembangkan dan diperbaiki secara independen. Kelebihannya, 1. Segala sesuatu mengenai database terinstalasikan pada sisi server. Kedua, apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan, tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut salah. Ketiga, transfer informasi antara web server dan server database optimal. Kekurangannya, yang pertama, lebih susah untuk merancang. Kedua, lebih susah untuk mengatur. Yang ketiga, lebih mahal. Keenam, arsitektur n-tier client atau server. Arsitektur ini muncul karena dalam implementasi aplikasi basis database dimungkinkan suatu arsitektur aplikasi terdiri dari banyak tier. Salah satunya, contoh aplikasi basis data yang menggunakan arsitektur ini ialah situs Amazon.com. Keuntungannya, yang pertama, aplikasi client dapat mengakses berbagai tipe DBMS. Yang kedua, dari segi skalabilitas dapat dikembangkan tanpa perlu banyak mengubah inti dari program tersebut. Yang ketiga,
Dari segi portabilitas, dapat berjalan pada banyak sistem tanpa harus banyak mengubah program tersebut. Kerugiannya, yang pertama, sistem entire termasuk mahal untuk development dan instalasinya. Yang kedua, perencanaan software sangat kompleks. Yang ketiga, memerlukan rentang waktu relatif lebih lama. Yang ketujuh, arsitektur paralel. Sistem manajemen basis data ini menggunakan beberapa prosesor dan disk yang dirancangkan untuk dijalankan secara paralel. Arsitektur ini digunakan untuk memperbaiki kinerja dari DBMS. Kelebihannya, terjaganya skalabilitas ketika terjadi penambahan prosesor. Kekurangannya, kurangnya skalabilitas ketika terjadi penambahan prosesor dan penulisan program harus berurusan dengan detail komunikasi data antara prosesor dan memori non-lokal. Contoh aplikasi database: A. MySQL, B. Microsoft Excel, C. Oracle Database, D. MariaDB, E. Microsoft SQL Server, F. MongoDB. Kumpulkan data-data dan analisa. Dari 7 arsitektur DBMS, kita kumpulkan data-data dan analisa untuk kita bisa membedakan dari yang lain. Yang pertama, teleprocessing. Suatu kegiatan berhubungan menyalurkan informasi dan pengolahan data. Kelebihan biasanya mempermudah pengolahan data. Yang kedua, file server yang distribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN. Kelebihannya, file server bertindak sebagai pengolah file. Yang ketiga, single tier yang paling mudah digunakan untuk pengguna user. Kelebihan dari itu cepat mengaplikasikan. Yang keempat, two tier, di mana client atau server yang berinteraksi melalui protokol yang bersifat well-defined. Kelebihannya dapat menangani database server. Three tier, di mana client server terdapat user interface. Kelebihannya biasanya transfer informasi antara web server dan server database. Keenam, n-tier, implementasi aplikasi basis database terdiri dari banyak tier. Kelebihannya mengakses DBMS yang berbeda-beda. Yang ketujuh, paralel, rancangan untuk dijalankan secara paralel dan digunakan untuk memperbaiki kinerja dari DBMS. Kelebihannya menambahkan prosesor. Kesimpulan dari pembahasan ini membahas mengenai hasil analisa penggunaan arsitektur database manajemen sistem. Semuanya memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun dengan memperhitungkan dari segi efisiensi, kemudahan, dan kesulitan dalam penggunaannya.